Selamat datang dan selamat malam. Bayangkan diri Anda duduk di dekat api kecil, di bawah langit yang luas. Bintang-bintang menempel di gelapnya malam seperti butir garam yang jatuh di atas kain hitam. Angin padang rumput berembus perlahan, menggerakkan ujung-ujung tenda. Membawa aroma kulit belana, kopi yang baru diseduh, dan tanah yang mendingin setelah siang yang panjang. Di kejauhan, terdengar bunyi kemerincing tali kekang. Dan di dekat Anda, nyala api bernafas pelan, membesar, mengecil, lalu stabil. Ritme hari-hari mereka terasa di sini. Tenang, berulang, dan penuh isyarat kecil. Malam ini, kita akan melangkah ke masa yang disebut orang sebagai barat liar. Namun, daripada menungganginya dengan kecepatan kuda yang berlari, kita akan berjalan dengan langkah yang pelan. Kita akan menelusuri jejak seorang perempuan yang namanya melekat di antara tenda, papan bar, dan halaman koran. Calamity Jane. Sebagian menyebutnya pahlawan, sebagian lain menyebutnya pengembara. Ada pula yang mengingatnya sebagai pendongeng panggung. Di antara semua itu, ada seorang manusia dengan napas, harapan, dan keletihan yang nyata. Kisah ini menarik karena ia adalah pertemuan antara fakta dan legenda, antara apa yang terjadi dan apa yang ingin dipercaya orang. Seperti padang rumput yang di kejauhan terlihat datar, namun ketika didekati ternyata bertingkat-tingkat. Demikian pula hidupnya. Sederhana pada permukaan, kaya lekuk di bawahnya. Dan di dalam lekuk-lekuk itulah kita akan beristirahat malam ini. Perlahan, tanpa tergesa. Mengapa kita menyimaknya? Karena kehidupan di perbatasan tidak sekedar tentang bentrokan atau tembakan. Ia juga tentang menjerang air, mengikat tali, menghitung koin, menolong adik-adik, menata ulang keberanian setiap pagi. Ritme hari-hari mereka seperti ritme napas Anda saat ini. Masuk, keluar, mengajari kita tentang ketahanan yang sunyi. Tentang bagaimana manusia membangun makna di antara tugas-tugas kecil yang sering tak sempat ditulis sejarah. Bila Anda ingin, tarik napas dalam-dalam dan hembuskan perlahan. Biarkan bahu Anda turun. Biarkan malam menjadi teman. Dan bila mata terasa berat, tidak apa-apa. Kisah ini akan tetap mengalir. Seperti aliran sungai kecil yang tak lelah bersuara pelan. Bila Anda terjaga, Anda akan menemukan detil baru. Bila Anda tertidur, kisahnya akan menemani. Sekarang, mari kita mulai dengan memasuki harian yang tenang. Suatu pagi yang biasa di sebuah perkemahan perbatasan. Adegan 1. Imersi kehidupan sehari-hari. Bayangkan diri Anda bangun saat matahari belum sepenuhnya menyapa. Udara masih dingin, dan embun menempel di rumput-rumput pendek. Tenda kain bergoyang pelan ketika seseorang di luar melangkah melintas.
Tidak ada lonceng besar yang membangunkan siapapun. Hanya rutinitas. Bunyi gesekan kayu, ketukan sendok pada panci, suara kain yang dikibaskan untuk mengusir debu malam. Di dekat api, ada ketel hitam yang mulai mendesis. Aromanya pahit, hangat, meyakinkan. Membuka pagi tanpa kata-kata. Di perkemahan seperti ini, ritme hari-hari mereka dimulai dengan memeriksa tali-tali, memperbaiki simpul, menimbang bekal. Sepasang sarung tangan kulit dipakai. Sepatu bot yang tergores diseret di tanah, menimbulkan garis-garis samar. Kuda-kuda mengibas. Napas mereka memutih sebentar di udara yang dingin. Pelana diangkat, diletakkan dengan hati-hati, berderit halus. Seperti kursi tua yang tahu kapan harus bicara, kapan harus diam. Di sudut lain, ada meja sederhana dengan tepung, garam, dan sedikit lemak. Roti pipih dibuat dengan gerakan yang diingat tangan tanpa perlu dipikirkan. Setiap gerak menghemat energi. Setiap gerak mengusir ragu. Di sini, pekerjaan kecil adalah jembatan yang menuntun hari. Ada yang menambal pakaian, ada yang memeriksa roda gerobak, ada yang menyusun daftar pendek. Siapa pergi ke arah mana, siapa kembali sebelum senja, siapa menjaga api. Ritme hari-hari mereka bukanlah keramaian, melainkan pengulangan yang menenangkan. Di sekeliling perkemahan, padang menghampar seperti selimut tenun yang luas. Rumput berdesir. Sesekali seekor kelinci berlari. Sesekali burung kecil hinggap di tiang tenda. Suara yang paling sering adalah angin. Pelan, konsisten, sabar. Angin membawa kabar dari jauh, namun selalu kembali sebagai desah yang sama. Dalam desah itu, orang-orang belajar mengatur harapan. Tidak terlalu tinggi, tidak terlalu rendah. Sekedar cukup untuk melangkah ke depan. Di kota-kota perbatasan seperti Deadwood, pagi punya nada yang lain, namun tetap bersahaja. Jalanan papan terdengar berderit saat dilalui. Papan nama salon berayun, memantulkan cahaya yang lemah. Jendela toko belum semua dibuka. Satu dua pelayan menyapu, gerakannya perlahan, menyisihkan sisa malam. Ada aroma sabun cuci, ada bau besi dari bengkel pandai besi, ada semerbak lemah dari kayu pinus basah yang dipotong semalam. Di depan hotel kecil, seorang pria menepuk-nepuk debu dari jasnya. Di belakang salon, seorang perempuan menjemur kain. Pekerjaan tanpa tepuk tangan, namun setiap lipatan kain adalah bukti kedisiplinan yang lembut. Di tempat-tempat seperti ini, Martha Jane, yang kelak dikenal sebagai Calamity Jane, mengisi hari dengan tugas-tugas yang sederhana namun penting. Terkadang, memasak untuk rombongan. Terkadang mengantar pesan. Terkadang menuntun kuda. Terkadang menukar kisah untuk sekoin hangat. Tangan yang menahan tali kekang adalah tangan yang sama yang memegang sendok, menjahit kancing, menenangkan adik kecil di malam ketika demam naik. Tidak ada panggung, tidak ada sorot lampu, hanya kebutuhan yang harus dijawab. Dari kebutuhan lahir keterampilan. Dari keterampilan
lahir keyakinan bahwa esok bisa dihadapi. Ada pergulatan batin yang halus di sini. Bukan pertarungan yang berteriak, melainkan percakapan sunyi dengan diri sendiri. Bagaimana menghadapi rasa takut ketika jalur menjadi sepi. Bagaimana menenangkan pikiran saat kabar buruk menyelinap seperti kabut. Di perbatasan, ketakutan hadir seperti bayangan yang berjalan bersama. Namun, mereka belajar berteman dengan ketakutan itu, memberinya tempat kecil, mengakui keberadaannya, sambil terus menyiapkan bekal, mengikat simpul, dan menyisir rambut sebelum tidur. Dari kebiasaan-kebiasaan yang sederhana, keberanian dibentuk kembali setiap hari. Bayangkan sebuah siang yang panjang. Matahari naik, cahaya memudar keemasan di debu. Gerobak bergerak lambat. Roda mereka menggurat tanah kering, seperti tulisan yang akan hilang saat angin datang. Di kejauhan, garis-garis pegunungan terlihat seperti janji. Dekat, namun selalu sedikit lebih jauh. Ketika haus datang, ada tegukan air yang dijatah. Ketika lelah mengundang, ada naungan kecil di balik gerobak. Di sini, tidak ada kemewahan waktu. Yang ada adalah pengaturan tempo agar tenaga cukup hingga malam. Ritme hari-hari mereka pelan dan setia. Ketika bekerja sebagai gembala sapi, langkah-langkah kecil menjadi penting. Membaca gerak kawanan, memahami arah angin, memperkirakan cuaca dari aroma tanah. Ada musik yang tidak terdengar kecuali bagi mereka yang terbiasa. Kerutuan lembut hewan, ketukan kuku di tanah keras, peluit kecil yang memanggil. Dalam musik itu, seseorang belajar mengenali dirinya. Seberapa sabar, seberapa teguh, seberapa lentur saat keadaan berubah mendadak. Sore hari, warna langit melunak. Pekerjaan berpindah dari luar ke perapian. Panci besar menggeliat di atas api. Sayuran sederhana, potongan daging yang tidak selalu empuk, namun menjadi hidangan yang menenangkan setelah seharian. Mereka makan tidak untuk berpesta, tetapi untuk mengembalikan tenaga. Percakapan tidak panjang, namun seringkali hangat. Seseorang bercerita tentang jalan yang baru ditempuh. Seseorang lain menyebut kabar dari kota lain. Di sela-sela kata, ada jeda yang dibiarkan kosong. Tempat bagi napas untuk beristirahat. Saat malam datang, suara berubah lagi. Salun di kota mungkin ramai, namun di pinggirannya kesunyian menenangkan. Kuda-kuda tenang, api merunduk, kain tenda menahan dingin. Beberapa orang menulis catatan singkat, tanggal, cuaca, rute. Beberapa lainnya memperbaiki peralatan untuk esok. Ada juga yang sekadar duduk, menatap api, membiarkan pikiran berkeliaran. Di titik ini,
Anda mungkin merasakan kelopak mata berat. Biarkan berat itu singgah. Ritme hari-hari mereka mengajari kita bahwa malam adalah tempat untuk kembali ke diri. Untuk merapikan pikiran yang kusut. Di antara semua rutinitas itu, tumbuh keinginan pelan. Menjadi berguna. Bagi sebagian orang, berguna berarti membawa pulang upah. Bagi yang lain, berarti menjaga kebersamaan. Memegang tali agar yang lain bisa istirahat sejenak. Bagi seorang perempuan muda yang dibentuk oleh kehilangan, mengurus adik-adik, menyambung hari demi hari. Berguna berarti menyambut pekerjaan apapun yang datang. Memasak, menuntun, menjahit, memetakan jalan. Tidak selalu ada pilihan yang besar. Justru pilihan-pilihan kecil yang konsisten membentuk arah. Kadang, angin membawa kabar tentang bahaya. Perselisihan di jalan kafilah, penyakit yang menyebar, atau cuaca yang berubah tiba-tiba. Hal-hal gelap ini hadir, namun dihadapi dengan cara yang sama. Menyiapkan air, memeriksa kuda, memastikan api tetap menyala. Alih-alih melawan dengan teriakan, mereka menyeimbangkan dengan ketekunan sehari-hari. Bila Anda mendengarkannya, ini seperti suara langkah yang tetap. Tidak cepat, tidak lambat, hanya cukup untuk sampai. Bayangkan, sebelum tidur, seseorang menggulung selimut, meniup lampu, dan memeriksa sekali lagi simpul pada tiang tenda. Di luar, bintang-bintang masih setia. Di dalam, dada terasa lebih tenang. Mungkin esok, jalanan akan lebih panjang. Mungkin esok, kabar akan lebih baik. Namun untuk malam ini, cukup bahwa panci telah dicuci, kuda telah diberi makan, dan api telah dijinakkan. Cukup bahwa ritme hari-hari mereka telah dilakukan dengan hormat. Begitulah kehidupan sehari-hari di perbatasan. Bukan pesta tembak, melainkan orkestra tugas kecil. Dan di dalam orkestra itu, ada satu nada yang akan kita ikuti lebih dekat. Langkah seorang perempuan yang kelak dikenal sebagai Calamity Jane. Dalam langkah-langkah kecilnya, kita akan menemukan cerita yang perlahan tumbuh. Dari kerja yang sederhana, dari tekad yang sunyi, dari keberanian yang tidak memerlukan sorak. Tarik napas pelan. Rasakan berat tubuh bertumpu. Api kecil masih menyala di imajinasi Anda. Menemani. Ketika Anda siap, kita akan bergerak ke adegan berikutnya. Perlahan, lembut. Menelusuri garis waktu yang membentuk namanya. Untuk saat ini, biarkan malam memeluk. Dan biarkan ritme hari-hari mereka berdesir seperti lagu Nina Bobo di padang rumput. Adegan 2. Biografi atau peristiwa sejarah. Bayangkan diri Anda membuka sebuah buku tua. Halamannya berbau kertas yang lama, sedikit bau lembab, namun menenangkan. Di sudut halaman, ada nama yang akan kita ikuti dengan langkah pelan.
Jane Canary. Kelak orang memanggilnya Calamity Jane. Malam ini, kita tidak akan berlari mengejar legenda. Kita akan berjalan, satu bab, lalu bab berikutnya. Mengikuti jejaknya, seperti mengikuti aliran sungai kecil yang tidak tergesa. Ia lahir pada tahun 1856 di sebuah dunia yang masih belajar menyeimbangkan harapan dan kenyataan. Keluarganya bergerak seperti banyak keluarga di perbatasan, mencari tempat di mana bumi terasa lebih murah hati. Bayangkan gerobak bergoyang, roda menggerus tanah, suara ayah yang menyebut nama-nama sungai untuk menenangkan anak-anak. Di kursi kayu gerobak itu, seorang anak perempuan belajar mengenali arah dari rasa angin di pipi. Ia belajar bahwa perjalanan bukan hanya tentang sampai, tetapi tentang bertahan dari satu hari ke hari berikutnya. Kehilangan datang lebih cepat daripada yang diharapkan anak kecil manapun. Ayah dan ibu yang menjadi jangkar keluarga, pada suatu titik, tidak lagi ada. Dunia menjadi lebih luas dan, sekaligus, lebih ringkas. Yang tersisa adalah adik-adik yang perlu disuapi, dipakaikan mantel, ditenangkan saat demam mengunjungi malam. Di dapur sederhana, di antara panci yang dentingnya akrab, Marta muda mengatur ulang hidupnya. Tangan kecilnya belajar tugas-tugas besar, menawar upah, menanak, menambal, memikul air. Ritme hari-hari mereka membentuk keberanian yang tidak selalu bersuara. Keberanian yang hadir dalam kebiasaan, bukan tepuk tangan. Ketika tubuhnya tumbuh, keterampilannya ikut memanjang. Ia menunggang, ia menuntun, ia menawar. Kadang menjadi juru masak bagi rombongan. Kadang menjadi pembawa pesan di jalur berdebu. Kadang mengurus kuda dan perbekalan. Pekerjaan di perbatasan jarang rapi dan jarang tetap. Namun ia mendapati bahwa yang tidak tetap pun bisa menjadi pegangan jika diulangi dengan kesetiaan. Bayangkan tali kekang yang diperiksa setiap pagi, simpul yang dikencangkan, sepatu bot yang diikat 2 kali agar tidak lepas saat hujan. Dari hal-hal kecil itu, hari berlalu tanpa jatuh. Nama Calamity Jane, nama yang menguar seperti bau asap dari perapian, memiliki ceritanya sendiri. Salah satu kisah yang kerap dibisikkan menyebut sebuah penyerbuan yang mengagetkan. Tembakan yang memecah siang. Seorang perwira yang terluka, dan sebuah tindakan spontan. Mengangkatnya dari tanah, membawanya menjauh, menyelamatkan nyawa. Konon, dari sana lahir sebuah julukan. Malapetaka bagi bahaya, keselamatan bagi yang terancam. Benar begitu adanya, atau sebagian disulam oleh ingatan dan kabar. Kita tidak harus memutuskan malam ini. Di perbatasan, kisah sering tumbuh dari biji yang kecil, lalu melebar seiring perjalanan. Yang kita simpan hanyalah esensi lembutnya. Di saat genting, ada seseorang yang memilih mendekat ketika yang lain mundur.
jejaknya menuntun ke kota-kota tambang, salah satunya Deadwood. Bayangkan jalan papan yang licin ketika hujan, debu yang mengambang ketika kering, dan jendela-jendela kecil dengan cahaya kuning yang tampak hangat dari luar. Di tempat seperti itu, orang hidup berdekatan dengan harapan. Ada uang cepat, ada juga kehilangan cepat. Ada tawa dari salun, ada kesepian di kamar sempit. Di antara dua tepi itulah ia berjalan. Ia bertemu orang-orang yang kelak menjadi bagian dari dongeng barat, termasuk sosok bernama Wild Bill Hickok. Persahabatan mereka, bagaimana tepatnya, sepanjang apa, dengan warna apa, diselimuti kabut yang sama yang menyelimuti padang di pagi hari. Kita tidak akan meniup kabut itu. Kita hanya duduk di tepinya, menyimak bahwa di antara riuh, manusia mencari teman bicara, seseorang yang mengangguk saat kita bercerita. Di sela-sela kerja keras, ada hari-hari panggung. Dunia pertunjukan keliling, seperti rombongan Buffalo Bills Wild West, membawa cerita perbatasan ke kota-kota yang jauh. Bayangkan, tenda besar dengan bau kanvas, kursi kayu yang disusun rapi, dan penonton yang datang dengan rasa ingin tahu. Di panggung, kenyataan dipadatkan menjadi adegan. Langkah-langkah berat di padang rumput diubah menjadi gerak teater yang terukur. Dalam ruang itu, Martha, Calamity Jane, kadang muncul bukan sebagai pekerja harian, tetapi sebagai penutur. Mengubah pengalaman menjadi narasi. Menambatkan ingatan ke telinga-telinga yang siap percaya. Ada kemuliaan lembut dalam didengar. Ada juga kesepian ketika sorak turun dan malam kembali sunyi. Kita tidak akan menutupi sisi gelapnya. Ia minum. Kadang terlalu banyak. Di perbatasan, minuman keras adalah teman yang mudah ditemukan. Bahkan ketika teman itu tidak selalu setia. Alkohol bisa menjadi selimut hangat di malam dingin. Tetapi bisa juga membuat pagi menjadi berat dan kabur. Kita akui ini dengan tenang, tanpa menghakimi. Manusia mencari cara untuk menenangkan gemuruh di dalam dada. Ada yang menemukannya pada doa. Ada yang menemukannya pada pekerjaan. Ada yang pada botol. Di sela-sela kelemahan, ia tetap bekerja, tetap bercerita, tetap menawarkan bantuan ketika ada yang jatuh dari pelana. Ritme hari-hari mereka tidak selalu lurus, namun selalu berusaha kembali ke jalurnya. Di balik citra yang mencolok, ada kesunyian yang tekun. Surat-surat yang kadang ditulis untuk teman atau keluarga, pakaian yang ditambal untuk perjalanan berikutnya, koin yang dihitung satu persatu. Bayangkan tangannya, kadang gemetar, kadang tegas, mengikat gulungan kecil, sehelai foto pudar, sepotong pita, selembar tiket pertunjukan. Benda-benda kecil semacam itu menyimpan ingatan yang tidak bisa sepenuhnya diceritakan di panggung. Ketika malam terlalu hening, mungkin ia membuka gulungan itu, menatap sejenak, lalu menutupnya kembali. Seperti menutup pintu agar angin tidak masuk. Ada juga momen-momen keberanian yang tidak diberi judul besar,
menolong anak yang tersesat di keramaian, mengantar tetes obat ke tenda yang demam, meminjamkan selimut ketika suhu turun. Perbatasan tidak selalu memerlukan pahlawan yang berdiri di atas kuda dengan mata elang. Perbatasan sering memerlukan tetangga yang mengetuk tiang tenda dan bertanya, "Apakah Anda butuh sesuatu?" Dalam hal itu, Marta sering menjadi tangan yang terulur. Barangkali tidak tercatat rapi di surat kabar, namun tercatat di ingatan orang-orang yang pernah ditolong. Lalu, seperti musim, waktu bergerak. Tahun-tahun menumpuk seperti lapisan debu di sepatu. Ia terus tampil. Kadang di kota kecil yang nama jalannya tidak diingat penonton, kadang di pameran besar, di mana lampu-lampu terang menyaingi bintang. Setiap panggung menawarkan tepuk tangan yang berbeda. Namun setelah panggung, jalan pulang selalu sama. Berjalan kaki ke barak sementara, menanggalkan kostum, mengganti topi dengan penutup kepala yang lebih hangat, menatap cermin kecil yang retaknya membelah wajah menjadi dua. Disitulah realitas pelan-pelan kembali. Ia bukan sekedar legenda. Ia seorang manusia yang kelelahan, yang berharap besok tidak sedingin malam ini. Pada akhirnya, tubuh menyampaikan batasnya. Sakit datang tidak dengan sirene, melainkan dengan ketidaknyamanan yang merayap, seperti dingin yang masuk lewat celah tenda. Ada hari ketika langkah terasa lebih berat, tangan lebih lambat, napas lebih pendek. Kita menyebutkannya dengan halus, karena setiap hidup berakhir. Yang penting bukan bagaimana akhirnya, melainkan jejak yang ditinggalkan. Cerita yang membuat orang berhenti di jalan dan berkata, "Aku pernah mendengar tentangnya." Dan kemudian merenung tentang keberanian yang lahir dari kebutuhan. Tentang kasih yang lahir dari kehilangan. Tentang tekad yang dirawat oleh rutinitas. Jika Anda mendengarkan lebih dekat, biografi ini bukan hanya tentang seorang perempuan di perbatasan. Ini juga tentang cara manusia merakit hidup dari kepingan-kepingan sederhana. Secangkir kopi pagi, pelana yang kuat, sepasang sepatu yang diperbaiki berkali-kali, teman yang hadir ketika sorak berhenti. Dan seperti semua biografi yang baik, kisahnya memantulkan kita kembali pada diri sendiri, pada cara kita bertahan, cara kita merawat orang-orang yang kita cintai, cara kita membiarkan legenda tumbuh tanpa menelan kenyataan yang rapuh. Tarik napas pelan. Bayangkan padang rumput yang kembali gelap. Bintang-bintang yang mengintip dari sela awan tipis. Di kejauhan, ada kota yang perlahan mematikan lampu. Di dekat Anda, api kecil kembali menyisakan bara. Kita telah menapaki garis waktu. Tidak semuanya pasti. Tidak semuanya jelas, namun cukup untuk merasakan denyut hidup yang sebenarnya. Sebentar lagi, kita
kita akan bergeser ke dunia mitos dan budaya. Bagaimana panggung dan surat kabar, tiket dan poster, kisah mulut ke mulut, membentuk figur bernama Calamity Jane. Kita akan menyentuh benda-benda kecil yang menjadi saksi bisu, dan membiarkan misteri tetap memiliki ruangnya. Untuk saat ini, pejamkan mata sejenak jika ingin. Ritme hari-hari mereka masih mengalun, menuntun kita ke adegan berikutnya dengan langkah yang lembut. Adegan 3. Misteri, budaya, atau arkeologi. Bayangkan diri Anda memasuki sebuah ruang pameran yang tenang. Lampu remang diarahkan ke kotak-kotak kaca. Udara lembab tipis, seperti ruangan yang menyimpan napas panjang masa lalu. Di dalam kotak pertama, sehelai topi bulu yang tidak lagi tegak. Tepinya terkelupas, warnanya memudar menjadi coklat yang lembut. Benda itu tidak berkata apa-apa, namun bekas keringat yang menghitam di pita dalamnya bercerita lebih panjang daripada judul label. Disinilah misteri bekerja dengan caranya yang halus. Bukan dengan teriakan, melainkan dengan sisa-sisa yang menuntut kita membayangkan. Ritme hari-hari mereka berdenyut di antara serat kain. Di kotak kedua, ada selembar tiket usang dari sebuah pertunjukan keliling. Huruf-hurufnya gemetar karena tinta yang menyebar oleh hujan, atau mungkin oleh tangan yang berkeringat. Di balik tinta itu, ada janji hiburan, pertunjukan kuda, adegan tembak yang sudah diatur, cerita perbatasan yang dikemas agar dapat dinikmati kota-kota jauh. Bayangkan tenda besar di padang luas, bau kanvas yang hangat tertimpa matahari siang, bangku-bangku kayu yang dikeset debunya sebelum penonton datang. Di atas panggung, kisah yang lahir dari keperluan sehari-hari dipotong rapi, diberikan judul, diberi tepuk tangan. Legenda tumbuh seperti kain yang dijahit dari potongan. Setiap potong tidak selalu cocok, tetapi ketika disatukan, ia menghangatkan. Misteri Calamity Jane berawal dari pertemuan yang terus-menerus antara kejadian dan penceritaan. Ada kisah tentang penyelamatan di jalan setapak. Ada kisah tentang persahabatan yang dijaga oleh jarak dan kabut kenangan. Ada kisah tentang pekerjaan harian yang perlahan terangkat menjadi panggung. Di surat kabar, berita harus menarik mata. Maka kalimat-kalimat diberi bumbu, seperti sup di malam dingin yang ditambah garam agar cepat habis. Di pertunjukan keliling, adegan harus jelas, maka sisi yang remang disorot terang, sisi yang rumit disederhanakan. Di antara dua dunia itu, kertas dan kanvas, lahir sosok Calamity Jane yang mungkin terasa lebih tegas daripada Martha Jane yang sebenarnya. Bayangkan diri Anda duduk di bangku paling belakang dalam sebuah pertunjukan malam. Panggung dinyalakan. Kuda-kuda berputar dalam pola yang rapi, tali lasso berputar seperti lingkaran cahaya, dan seorang perempuan melangkah ke depan. Ia bukan sekadar pemain, ia adalah penutur. Ia mengisahkan padang rumput, malam, tenda, jalan yang panjang. Penonton mengangguk. Beberapa percaya seluruhnya, beberapa percaya sebagian, beberapa sekadar ingin menikmati alur yang mulus. Inilah budaya. Ruang bersama, tempat kita bertukar kenyataan yang dipadatkan. Tidak ada yang sepenuhnya salah. Ada yang lebih tebal, ada yang lebih tipis. Dan di akhir pertunjukan, tepuk tangan naik seperti gelombang yang menenangkan.
Mari berjalan pelan ke bagian arkeologi yang lebih sunyi. Bukan arkeologi reruntuhan batu yang tinggi, melainkan arkeologi benda-benda ringkas. Kancing yang lepas dan ditemukan di tanah padat. Sendok kaleng yang penyok. Potongan tali yang ujungnya berbulu karena sering dipakai. Botol kecil obat batuk. Dan foto-foto kabur yang dipotret tergesa. Di pemukiman tambang yang perlahan ditinggalkan. Yang tertinggal adalah sisa kayu berbau resin, paku berkarat, papan nama yang hurufnya tinggal 3. Para peneliti menunduk, menyikat lembut debu, memungut tanda-tanda yang dulu diabaikan. Dari serpihan itu, mereka mengatur ulang ritme hari-hari mereka. Jam berapa makan, jam berapa berangkat, seberapa jauh sumur dari tenda, mengapa kursi diletakkan dekat pintu. Ada juga arkeologi yang tak terlihat. Potongan kalimat di memoir orang lain, sebaris catatan di buku kota, testimoni singkat di kolom kecil koran. Catatan-catatan itu bak jejak kaki di salju tipis. Mudah hilang, namun jika ditemukan, memberikan arah. Terkadang kita membaca desas-desus tentang keberaniannya, terkadang tentang kelemahannya. Kita tidak harus memilih satu. Kita boleh duduk di antara keduanya, menikmati lapisan-lapisan manusiawi yang jarang diberi ruang di panggung. Disinilah misteri menjadi teman yang sopan, mengingatkan kita bahwa tidak semua kebenaran memerlukan garis tegas. Budaya pertunjukan pada masa itu yang membawa barat ke pangkuan kota-kota timur adalah mesin pengganda cerita. Anak-anak melihat kuda berlari dan belajar tentang keberanian. Orang dewasa melihat parade kostum dan mengenang perjalanan. Poster-poster dengan huruf besar ditempel di dinding bata. Wajah-wajah menatap dari kertas yang mencorong. Kadang di salah satu sudut, tampak nama Calamity Jane. Dengan itu, namanya berkelana lebih jauh daripada langkah kakinya. Ia hadir di tempat-tempat yang mungkin tidak pernah ia datangi. Di imajinasi orang-orang yang tidak pernah berbicara dengannya. Ini adalah budaya yang menenun jarak dengan benang-benang cerita. Di meja kurator, sebuah buku catatan terbuka. Ada daftar koleksi, topi, sepatu bot, foto kabur, salinan artikel, tiket pameran. Di samping setiap entry, ada catatan kecil. Asal-usul belum pasti. Donasi dari keluarga tak dikenal. Kesesuaian waktu diperdebatkan. Kejujuran kecil seperti ini menenangkan. Ia memberi ruang untuk ragu. Dan ragu yang dirawat adalah jembatan yang baik menuju kebenaran. Dalam ragu, kita mendengar pelan suara yang sering tak terdengar. Suara perempuan yang menawar rupanya sendiri. Suara anak-anak yang tertawa ketika air mendidih. Suara paku dipukul ke papan tenda. Bayangkan sebuah foto. Ia duduk di bangku kayu, menatap agak ke samping.
Cahaya jatuh dari jendela, menimpa sisi wajah dan bahu. Di meja, ada gelas timah, ada selembar kertas, ada topi yang tidak ia pakai. Anda tidak dapat mendengar apa-apa dari foto itu. Namun, Anda bisa mengisi heningnya. Mungkin bunyi jam dinding, mungkin suara jalan papan di luar, mungkin dengung lalat musim panas. Misteri bukanlah selimut yang menutupi. Ia adalah udara tipis yang membuat kita memperlambat napas. Ritme hari-hari mereka masuk lewat detail, bukan lewat kesimpulan. Kebudayaan juga menyimpan cara-cara orang mengingat. Para pendengar dari masa itu akan membawa pulang sebagian kecil kisah. Kalimat favorit, adegan yang paling jelas, atau hanya namanya. Kalimat-kalimat itu akan dibagikan lagi. Di meja makan, di toko kecil, di stasiun kereta. Dari mulut ke mulut kisah tumbuh seperti cabang pohon. Ada yang kuat, ada yang rapuh, ada yang patah oleh angin, ada yang menjadi sarang burung. Kita yang hidup belakangan mengatap pohon itu dari kejauhan dan bertanya, batangnya yang mana? Jawabannya mungkin tidak pernah satu, dan tidak mengapa. Selama kita dapat menyentuh kulit kayunya dan merasakan serat-seratnya, kita masih terhubung. Ada saat ketika misteri bertemu kelembutan. Surat-surat yang dinisbahkan kepadanya berisi sapaan biasa dan kabar harian. Cuaca mendingin, perjalanan esok, kuda perlu dipasang besi baru. Kalimat-kalimat sederhana yang mengembalikan kita ke tanah. Dalam kalimat itu, kita ingat bahwa legenda berjalan dengan kaki yang pegal, duduk ketika lelah, dan mencari air ketika haus. Misteri tidak menghapus kebutuhan. Ia membiarkan kebutuhan bersinar lebih jujur. Sekarang, mari tutup sejenak kotak-kotak kaca itu. Kita keluar dari ruangan pamer dan kembali ke udara malam. Dingin, tapi bersahabat. Di atas kepala, bintang-bintang yang sama yang dulu menuntun rombongan masih ada. Di kejauhan, Anda mungkin mendengar musik dari salun. Namun di sisi lain ada tenda tenang yang lampunya meredup. Dua dunia itu berdampingan. Dunia panggung dan dunia perapian kecil. Misteri, budaya, dan arkeologi tidak menghapus salah satunya. Mereka mengundang kita untuk menatap keduanya. Perlahan, sampai mata menyesuaikan. Jika Anda ingin, tarik napas dalam-dalam dan hembuskan perlahan. Rasakan betapa pelan dunia berputar. Ritme hari-hari mereka menyelinap lagi, meminta kita tetap tenang, tetap lembut dalam menilai, tetap sabar dalam menafsir. Sebentar lagi, kita akan menggeser perhatian ke kontras yang kerap terlupakan. Antara sorak penonton dan senyapnya malam. Antara gaung nama besar dan kebutuhan harian yang kecil. Antara hotel para tamu penting dan barak kayu yang berderit.
kita akan melihat gaya hidup elit dan kelompok sosial yang kontras. Bukan untuk menghakimi, melainkan untuk memahami bagaimana legenda dan kenyataan berjalan berdampingan. Ketika Anda siap, kita akan melangkah ke adegan 4. Perlahan, tanpa tergesa, menyelaraskan gemerlap panggung dengan suara pelana yang berderit, menyandingkan kain kostum dengan kain tenda yang ditembus dingin. Untuk saat ini, biarkan mata Anda beristirahat. Misteri telah memberi kita bantal yang empuk, sebuah pengertian bahwa yang tidak sepenuhnya jelas pun dapat menenangkan. Adegan 4. Kontras sosial, gaya hidup elit. Bayangkan malam telah jatuh penuh. Kota perbatasan perlahan menutup kelopak matanya. Di jalan papan, suara langkah menjadi jarang. Lampu-lampu digelapkan satu persatu. Namun dari arah tenda pertunjukan, sinar masih menetes, tipis, keemasan, seperti sisa api yang enggan padam. Disinilah dua dunia bertemu, berdampingan tanpa benar-benar menyatu. Dunia panggung yang berkilau, dan dunia barak yang sederhana. Kita akan berjalan pelan di antara keduanya, merasakan kontras yang lembut namun jelas, seperti perbedaan antara kain sutra halus dan kain tenda yang kokoh. Bawah kanvas besar, kusi-kusi kayu telah tersusun rapi. Ketika pertunjukan dimulai, musik naik seperti embun yang hangat. Kuda-kuda memasuki arena. Gerak mereka diatur hingga tampak seperti tarian. Narator menyusun kalimat-kalimat yang mengilap, mengemas perbatasan menjadi cerita yang rapi. Sorak penonton datang bergelombang, menepuk udara hingga terasa hangat di kulit. Di barisan depan, beberapa penonton berpakaian rapi, topi bundar, mantel bersih, sarung tangan yang wangi sabun. Mereka datang untuk menyaksikan versi terbaik dari kenyataan. Kenyataan yang dipoles agar mudah dicinta. Sementara itu, hanya beberapa langkah dari tenda, ada barak kayu bagi para pekerja dan penampil. Di sini, topi diletakkan begitu saja di paku dinding. Sepatu bot yang lelah disenderkan pada kasur jerami. Piring logam beradu pelan, meninggalkan sisa noda sup yang akan dibersihkan besok. Seseorang memperbaiki jahitan pada kostum. Orang lain memeriksa pelana yang mengelupas. Di luar, angin menyelinap dari celah papan dan mengingatkan bahwa malam punya gigi dingin. Ritme hari-hari mereka di sini tidak mengenal tepuk tangan. Ia mengenal kebiasaan, melipat, mengikat, menyeka. Gerak-gerak kecil yang menjaga esok tetap mungkin. Calamity Jane berdiri di persimpangan dua dunia itu. Di panggung, namanya diumumkan dengan jeda yang dramatis. Ia berjalan keluar, tubuhnya tegak, suaranya tenang. Penonton melihat sosok, legenda, nama yang telah mereka baca di poster. Namun di balik panggung, ketika lampu meredup, ia kembali menjadi Martha Jane yang menata rambut dengan jepit sederhana, yang memeriksa dompet kain untuk menghitung koin sisa,
yang menuliskan 1-2 baris tentang perjalanan esok. Kontras ini bukan kebohongan. Ia adalah 2 sisi dari kebutuhan manusia. Kebutuhan untuk bermimpi dan kebutuhan untuk bertahan. Mari kita duduk sejenak di lobi hotel kecil yang diterangi lampu minyak. Di sana, tuan tanah, pedagang, dan tamu penting berbicara pelan tentang kontrak, hasil tambang, atau jadwal kereta. Gelas kristal mengeluarkan bunyi halus ketika disentuhkan. Di rak, koran tersusun. Tinta segar menempel di ujung jari. Gaji dibicarakan dalam angka yang rapi. Masa depan disusun dalam kalimat yang mantap. Di sisi lain jalan, hanya dipisahkan papan yang berderit. Ada dapur yang bekerja lebih lama dari percakapan itu. Panci berbisik. Air dipanaskan. Roti diiris. Di dapur, masa depan disusun dari sisa tepung dan ketekunan. Dari jam tidur yang dipotong, agar pagi bisa disambut tepat waktu. Ada pula kontras rasa aman. Di deretan kamar hotel, selimut tebal dan jendela rapat menahan dingin masuk. Di barak tenda, selimut tipis dibagi 2, dan lilin kecil menjaga gelap tidak terlalu pekat. Di kamar hotel, surat dikirim melalui petugas. Di barak, surat disimpan di bawah bantal, dilipat berkali-kali hingga tepinya halus. Namun kedua dunia ini pada akhirnya mencari hal yang sama, sedikit kepastian. Yang satu membelinya dengan uang, yang lain merajutnya dari kebiasaan. Kita berpindah ke jalan tambang. Di siang hari, gerobak penuh batu, suara palu menakik logam, debu melayang seperti kabut coklat. Orang-orang yang hidup dari tanah ini mengenal kerasnya matahari dan dinginnya subuh. Sementara itu, di ruang-ruang rapat yang lebih sejuk, peta terbentang, garis-garis diperdebatkan, angka-angka diputar. Tidak ada yang sepenuhnya mudah. Hanya jenis kesulitan yang berbeda. Mereka yang menarik garis di peta memerlukan keberanian mengambil risiko. Mereka yang menarik gerobak memerlukan keberanian yang tidak meminta nama. Perbatasan ternyata dibangun oleh 2 tangan. Tangan yang menulis dan tangan yang mengangkat. Calamity Jane dalam banyak kisah melintas di antaranya. Kadang mengirim pesan yang membuat rapat bisa berlangsung. Kadang memasak untuk rombongan yang membuat tambang tetap bergerak. Kadang tampil di panggung yang membuat kota-kota terasa lebih dekat dengan perbatasan yang jauh. Bila penonton memujinya, itu adalah hangat yang cepat datang cepat pergi. Bila seorang anak kecil memegang tangannya sebentar setelah pertunjukan, itu hangat yang tinggal lebih lama. Ada jenis kemewahan yang tak terlihat. Kemewahan merasa dibutuhkan, meski oleh hal-hal kecil. Kemewahan ini seringkali menjadi alasan untuk bertahan. Mari menengok salun yang ramai. Musik, tawa, denting gelas,
semuanya membentuk dinding suara yang akrab. Tapi jika Anda berdiri di ambang pintu, Anda akan melihat lapisan yang berbeda. Di meja sudut, sekelompok penambang menghitung koin, memutuskan apakah akan membeli sepatu baru atau menyisihkan uang untuk musim dingin. Di meja lain, seorang lelaki dengan jas bersih menulis surat yang membujuk investor untuk tinggal sedikit lebih lama. Di panggung kecil, seorang penyanyi mengisi ruang di antara dua keputusan itu. Kontras adalah tentang jarak yang sangat dekat. Selangkah ke kiri, dunia terasa lain. Selangkah ke kanan, dunia kembali sederhana. Kita tidak menghindari sisi gelap, namun kita memegangnya dengan lembut. Minuman keras dapat menjadi jembatan kecil yang memendekkan jarak antara letih dan tidur. Namun ia juga dapat menjadi jurang. Di sini, Calamity Jane pernah tergelincir. Kita menyebutnya tanpa keras, sebab banyak orang juga pernah. Yang menenangkan adalah melihat bagaimana di sela-sela jatuh, ia kembali bangun dan menunaikan hal-hal yang sederhana. Menolong, menutur, menuntun. Ketika malam terlalu panjang, ia pernah memilih suara penonton untuk menenangkan dadanya. Ketika pagi datang, ia kembali memilih pelana, api kecil, dan rute yang menunggu. Sekarang, mari kita beranjak ke perkemahan yang tenang, jauh dari lampu tenda pertunjukan. Seorang perempuan mengikat rambutnya, menyuapi adik kecil, dan membagi sepotong roti. Ia bukan tokoh panggung, namun geraknya serupa, terukur, hemat, indah karena fungsinya. Di kota, seorang pejabat menandatangani izin. Di sini, seorang ibu menandatangani hari dengan menautkan kancing terakhir. Keduanya adalah persetujuan yang membuat hidup berjalan. Kontras ini mengajarkan kita untuk melihat dua kebenaran sekaligus, yang besar dan yang kecil, yang ditulis besar di koran, dan yang hanya ditulis di hati. Bayangkan dini hari. Kabut turun, semuanya berwarna abu-abu lembut. Di hotel, bel meja masih terjaga. Di barak, api kecil diselamatkan dari padam. Seseorang di hotel menyusun agenda. Seseorang di barak menyusun bekal. Dua daftar ini tidak bersaing. Mereka beririnan, seperti dua nada yang jika dimainkan bersama membuat akor yang lengkap. Di tengah-tengah akor itu, Calamity Jane berdiri bukan sebagai patung yang kaku, melainkan sebagai manusia yang bernapas. Kadang diundang ke meja depan, kadang tidur dekat api belakang. Ia bukan pengkhianat salah satu dunia. Ia jembatan, rapuh namun berguna. Dan kini, mari menutup lingkaran dengan renungan sederhana. Sejarah sering menampilkan wajah yang paling mengilap dan paling gelap. Namun malam ini, kita memilih lapisan yang berada di antaranya. Lapisan tempat manusia hidup sehari-hari. Kita memandang Calamity Jane bukan untuk menimbang benar dan salahnya, melainkan untuk mendengar irama yang membuatnya bertahan.
irama yang mungkin juga Anda kenal. Bangun, menata, mengulang, berharap. Ritme hari-hari mereka yang telah mengiringi kita sejak adegan pertama ternyata adalah musik yang juga mengantar banyak orang menuju esok. Tarik napas pelan. Rasakan punggung Anda menyentuh sandaran, bahu turun, kening halus. Jika mata Anda terasa berat, tidak apa-apa. Malam memang ahli menidurkan siapapun yang mau mendengarkan. Dalam kantuk yang datang, bayangkan padang rumput yang sunyi, kanvas tenda yang tenang, dan jauh di sana, sebuah kota kecil mematikan lampu terakhirnya. Nama Calamity Jane tidak lagi terdengar sebagai teriakan. Ia menjadi bisikan. Bisikan padang rumput yang berkata bahwa keberanian kadang hanyalah bentuk paling hening dari ketekunan. Sebelum kita benar-benar menuntut kisah, mari letakkan satu pelajaran kecil di telapak tangan. Legenda memang memerlukan panggung, namun hidup memerlukan meja makan yang sederhana, api yang dijaga, dan tangan yang saling menolong. Ketika besok Anda menata hari, menyusun tugas, menyeduh minuman hangat, menautkan kancing, ingatlah bahwa begitu pula cara orang-orang di perbatasan dulu membangun masa depan. Lewat hal-hal kecil yang dikerjakan berulang dengan hati yang lembut. Kini, kita sampai di garis akhir. Kota tertidur, padang rumput bernafas pelan. Jika Anda belum terlelap, Anda boleh memutar kembali adegan yang paling menenangkan bagi Anda. Suara pelana yang berderit, aroma kopi di pagi buta, atau lampu tenda yang perlahan meredup. Bila Anda sudah tertidur, kisah ini akan melanjutkan perjalanannya dengan langkah yang sangat-sangat pelan. Menjaga Anda seperti bara kecil yang hangat di sisi malam. Selamat beristirahat.